Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian untuk mengucapkan salam nasional kita. Merdeka! 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 Sehingga kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama hadir dalam rangka lomba dan gebyar inovasi menu berbasis pangan lokal. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama saya menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Juga salam dari Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Bapak Muhammad Prananda Prabowo, dan juga Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Bapak Insinyur Syukur Nababan. Bung Karno, proklamator bangsa Indonesia, Bapak bangsa kita, pada tahun 1952, pada saat beliau diundang oleh Universitas Indonesia untuk meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang nanti akan menjadi cikal bakal Institut Pertanian Bogor. Bung Karno menyampaikan saat itu bahwa ada ancaman terkait dengan krisis pangan secara global dan di Indonesia. Bung Karno menyampaikan saat itu bagaimana secara detail bahwa masyarakat Indonesia pada tahun 1940 konsumsi pangan masih memenuhi unsur kandungan kalori sebesar 1720 kalori. Dan itu jauh dibandingkan negara-negara lainnya yang sudah mencapai 1800, 1900, bahkan di negara-negara Eropa, Belanda itu sudah 2900, Australia sudah 3100. Nah, kenapa Bung Karno menyampaikan itu? Karena tentunya mengurus bangsa, mengurus negara tidak terlepas dari peran rakyatnya, dan rakyatnya pun butuh makan. Dan maju mundurnya sebuah bangsa, mati hidupnya sebuah bangsa, beliau katakan saat itu tergantung dengan pangan. Kemudian Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, dalam beberapa momen kegiatan selalu menyampaikan terkait dengan ancaman krisis ekonomi, krisis pangan secara global yang akan berpengaruh terhadap Indonesia. Terakhir, Pak Presiden Jokowi menyampaikan ada 345.000 orang di 82 negara yang terancam kekurangan pangan. Lalu telah ada 19.700 orang yang meninggal karena kelaparan. Dan itu terjadi saat ini. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, melihat masalah pangan menjadi hal yang sangat penting untuk Indonesia. Karena tentunya Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di laut, di pantai, di gunung, di hutan, di rimba.
semuanya terpenuhi dengan sumber-sumber pangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk sebesar-besarnya kehidupan rakyat. Sehingga pada saat itu saya berkesempatan diundang oleh Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua Umum menyampaikan beliau melihat sebuah tayangan video di YouTube. Ternyata ada seorang ibu-ibu, Pak JJ. Ibu-ibu itu menjadi YouTuber. Kerjanya ibu-ibu itu ke pantai, ke rimba, ke hutan untuk mencari bahan makanan. Boleh dikatakan mencari bahan makanan alternatif atau sumber makanan yang sebenarnya para leluhur kita semua telah menjadikan tanaman sumber pangan tersebut menjadi sumber pangan yang bisa dikonsumsi sehari-hari yang saat ini sudah ditinggalkan. Sehingga melalui tayangan YouTube itu beliau menyampaikan kepada saya, coba Jawa Barat untuk membuat kegiatan ekspedisi yang tujuannya yang pertama mengeksplorasi tumbuhan endemik Jawa Barat beserta potensi pemanfaatannya. Yang kedua, menemukan sumber-sumber pangan yang dapat dengan mudah didapat oleh rakyat, murah dan juga memenuhi kandungan gizi yang baik. Yang ketiga, menemukan lahan-lahan kritis dan sudah harus mulai berpikir bagaimana melakukan rehabilitasinya. Dan yang keempat, bagaimana melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder untuk bagaimana potensi sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan tujuan bagaimana pangan untuk rakyat itu bisa tersedia dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saat ini Indonesia boleh dikatakan akan mendapatkan bonus demografi. Lahirnya bayi-bayi saat ini di tahun 2030 ke depan, Indonesia akan mendapatkan tambahan umur angkatan kerja yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tapi di sisi lain, mulai 2017 angka stunting pun sangat tinggi. Apa itu stunting? Siapa yang tahu stunting? Ibu-ibu, ada yang tahu stunting? Ibu-ibu, maju sini. Ayo, langsung kita kuis saja lah supaya rame. Kaosnya Bu Ija, kaos dulu ini. Oke, kaos siapin. Nah, kaos dulu, maju. Ada berapa ini? Tanya pertanyaannya satu, jawabannya bisa 4 gitu bisa ya? 4. Nggak apa-apa Bu, naik. Yuk. Satu lagi? Atau 3 aja cukup Pak? Pak Wahidin jurinya ya? Iya. Ibu, apa arti stunting? Stunting adalah gagal tumbuh. Maka dari ini Bentar, cukup. Oh. Pak Wahidin gagal tumbuh, betul? Oke. Betul. Waduh. Ibu, stunting adalah gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sehingga tidak seimbang dengan usia balita tersebut. Ibu sadar posyandu? Ya. Pantes. Ya? Betul Pak Wahidin? Betul. Satu lagi. Satu lagi Ibu. Satu lagi. Stunting adalah gagal tumbuh kembang seorang balita akibat kekurangan gizi yang sempurna. Misalkan dia kekurangan asupan gizi yang seimbang sesuai umurnya. Pak Wahidin bagaimana? Lebih lengkap lagi. Dari alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini kader-kader ya posyandu yang sangat hafal betul bagaimana stunting dan pasti tahu penanganannya seperti apa. Ini bicara gagal tumbuh, ini lebih panjang, ini lebih panjang lagi. Maka kaos akan kita berikan. Bu, mangga. Maka nanti door prize-nya mudah-mudahan dapat. Iya. Amin.
Silakan dia kembali ke tempat. Silakan Bu kembali ke tempat. Luar biasanya. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sehingga terkait dengan masalah stunting ini juga menjadi perhatian dari Ibu Ketua Umum. Sehingga beliau menginstruksikan kepada DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan sebuah ekspedisi yang kita namakan Ekspedisi Trisakti. Apa yang sudah dilakukan Ekspedisi Trisakti? Yang pertama, kita melakukan eksplorasi tumbuhan endemik Jawa Barat beserta potensi pemanfaatannya, dan hari ini juga kita sedang melaksanakan lomba inovasi menu berbasis pangan lokal yang merupakan final dari kegiatan lomba yang sebelumnya dilaksanakan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, tentunya ini sangat penting. Akhirnya kita menemukan resep-resep makanan non beras. Kenapa non beras, Wija? Karena Bapak Ibu sekalian, beras ini salah satu faktor yang bisa meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Kenapa? Karena 75% kemiskinan itu karena naiknya harga bahan makanan yang urutan pertamanya adalah beras. Padahal di Indonesia ada sumber karbohidrat selain beras, seperti apa? Singkong, pisang, hanjeli, ya. Jadi ada 10 sumber pangan non beras yang menjadi sumber karbohidrat. Nah, itulah yang menjadi kriteria pertama ya dari lomba ini. Jadi masakan non beras dengan gizi berimbang. Berarti harus ada lauk pauknya dengan kandungan protein yang tinggi, ada sayur mayurnya, dan terakhir ada susunya tidak. Nah, boleh kata Wija dicampur susu. Lalu yang kedua, makanan untuk bayi di bawah 2 tahun dan ibu hamil, berbasis lokal juga, non beras juga. Nah, untuk apa? Untuk bagaimana kita melaksanakan pencegahan terhadap stunting. Nah, sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang diharapkan oleh Ibu Ketua Umum setelah lomba ini, maka Jawa Barat mempunyai resep makanan non beras dan untuk ibu hamil dan baduta yang nanti bisa disosialisasikan rumah ke rumah oleh seluruh rakyat Jawa Barat. Nah, sehingga tentunya mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!
Bandung dan Indramayu ketemunya di Kota Bandung. Betul. Ya. Durian apa yang terkenal di Majalengka? Sinapel. Ada Pacaman Sinawangi mana Sinapel? Tinggal ditunggu festival duriannya. Ikan bau. Nah, ikan bau itu jelaskan. Karena ada nama-nama ikan. Nah, ikan jelaskan. Ikan bau jarang disebut pada saat Pak Presiden nanya. Ikan kekel ditanya nih, ikan kekel itu sejenis lele. Patin. Jadi ini perkawinan antara lele dengan gabus. Sebenarnya. Jadi kalau di Sumatera dan Kalimantan ikan bau itu mahal. Karena hanya hidup di sungai Mahakam. Ya. Dan itu belum bisa dibudidayakan. Ini sukun. Ikan bau. Mana orang Kendang Wangi? Ya, terima kasih. Hari ini kita melampaui waktu dari terang hujan, terang lagi, hujan lagi, terang lagi, hujan lagi. Tapi kawan-kawan sekalian tetap semangat, tepuk tangan untuk kawan-kawan sekalian. Saya lalu juara terkreatif Indramayu 2. Selamat untuk Indramayu 2 mendapatkan juara terkreatif. Berhak mendapatkan Trofi dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya juara 3 diraih oleh, mudah-mudahan ini benar-benar hasil yang sangat fair. Tasikmalaya 1. Tasikmalaya 1. Juara 3 berhak mendapatkan trofi dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Ini juga mudah-mudahan benar fair ini. Karena dapilnya ini orang yang bertanggung jawab membiayai kegiatan. Majalengka 2. Majalengka 2. Majalengka 2 berhak mendapatkan trofi dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya juara pertama. Hanya ini yang nggak fair ini. Ini nggak fair ini benar. Karena ini dapilnya ketua panitia. Kabupaten Kuningan 1. Kabupaten Kuningan 1. berhak mendapatkan trofi dan uang tunai sebesar 7.500.000 rupiah. untuk kategori non beras dan lauk pauk.
Oh.